Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah di rumah? Alhamdulillah, Puji harap anak-anak di rumah tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita mau belajar tentang penulisan huruf kapital, kemudian tanda baca dalam menulis tegak bersambung. Simak videonya dengan baik supaya anak-anak diberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Nah, kita masih di tema 6, subtema 1 dan 2. Muatan pelajarannya Bahasa Indonesia. Tentang penggunaan huruf kapital, menulis huruf tegak bersambung, dan penggunaan tanda baca pada kalimat. Tujuan belajar hari ini yaitu setelah belajar, anak-anak Puji harap dapat menulis huruf tegak bersambung. Yang kedua, dapat mengetahui penulisan huruf kapital dan dapat menggunakan tanda baca dengan benar. Belajar kita hari ini, landasan keitiannya terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Katakanlah, wahai Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu pada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Perhatikan penggunaan huruf lepas dan huruf tegak bersambung seperti tampilan berikut. Nah, di sini ada contoh penulisan huruf lepas ya. Jadi huruf lepas itu penulisan huruf seperti berikut ini ya. A, B, sampai Z. Ini sama. Begitu juga dengan penulisan angka. Sama juga. Selanjutnya, penulisan huruf sambung. Ya, penulisan huruf sambung. Perhatikan, di sini ada huruf A sama. Nah, huruf A ini sama bentuknya, hanya besarnya. Kalau A besar, anak-anak silahkan ditulis besar, full ya, dari atas sampai bawah. Sedangkan kalau penulisan huruf A kecil, hanya satu baris saja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di sini ada sebuah teks. Silahkan nanti kita cari penulisan huruf besar ya dalam sebuah teks ini. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana dan kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, kita perhatikan bersama-sama ya penggunaan huruf besar pada penulisan kalimat. Di sini ada L besar ya, L besar yang Busia beri garis merah pada tulisan atau nama Lani. Mengapa besar? Karena ini merupakan nama orang. Begitu juga dengan S pada Siti. Ini juga menggunakan huruf besar. Kemudian di kebun. Di kebun ini mengapa menggunakan huruf besar? Karena di kebun D ini merupakan awal kalimat, jadi menggunakan huruf besar. Bunga
juga di awal kalimat. Jadi B-nya ditulis menggunakan huruf besar. Selanjutnya, tampak, tidak. Ini juga menggunakan huruf besar T-nya karena di awal kalimat. Nah, selanjutnya huruf kapital. Penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk menulis apa saja ya. Nah, penggunaan huruf kapital dapat digunakan untuk menulis awal kalimat. Kemudian nama orang juga diawali dengan huruf kapital. Nama bulan, Januari, Februari itu juga J-nya besar, F-nya juga besar karena merupakan nama bulan. Nama hari juga menggunakan huruf kapital. Contoh Senin, S-nya ditulis menggunakan huruf besar. Selain itu, nama kota. Nama kota juga diawali dengan huruf besar. Contoh Semarang, S-nya menggunakan huruf besar. Surabaya, S-nya juga menggunakan huruf besar. Nah, di sini ada sebuah teks, ya. Anak-anak boleh memperhatikan huruf besarnya. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Nah, di sini penggunaan huruf besar terdapat pada huruf A, ya, pada kata ayah. Ini karena diawali dengan huruf besar. Kemudian Januari. Kenapa besar? Karena Januari merupakan nama bulan. Kemudian Februari. Februari juga menggunakan huruf besar karena merupakan nama bulan. Mei, Maret. Maret juga M-nya menggunakan huruf besar. April, Mei, Juni. Nah, ini juga diawali dengan huruf besar karena merupakan hari, nama bulan. Nah, nama-nama bulan tadi yang ditulis menggunakan huruf besar seperti bulan Maret, April, Januari, Desember, Oktober, Mei, Februari, Juni, Juli, September, Agustus, dan November. Semuanya diawali dengan huruf besar. Nah, sekarang kita belajar tentang tanda baca. Nah, tanda baca ada tanda tanya, tanda seru, dan tanda titik. Ini terdapat mempunyai fungsi tersendiri ya. Nah, tanda yang pertama, tanda baca. Tanda baca digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, siapa namamu? Nah, kalimat tanya ini diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian, yang kedua tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contoh, bersihkanlah meja itu. Nah, di akhir kalimat ini menggunakan tanda seru. Kemudian yang ketiga ada tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau pemberitahuan. Contoh, ayah mempunyai 3 ayam. Nah, jadi di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, anak-anak supaya lebih paham, silahkan anak-anak mengerjakan tugas halaman 99 pada buku tema 6. Kemudian jangan lupa difoto, di-share ke bu guru. Nah, itu tadi materi tentang penulisan huruf kapital, tanda baca, dan huruf tegak bersambung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.